Ibu, Bapak Ibu untuk sharing apa yang sudah kami dapat pada BIMTEK Digitalisasi Pembelajaran Jenjang PAUD pada tanggal 6 dan 7 Maret 2026. Untuk materi yang pertama yaitu pengenalan TIB. Untuk alhamdulillah sekolah kami, lembaga kami TK Muslimat Heru Sumedana mendapatkan bantuan papan interaktif digital. Saya yang kita ketahui PIB itu apa itu yang ada di dalam pikiran kita PT apa? PIB itu singkatan dari papan interaktif digital. Tujuan apa itu papan interaktif digital? Yaitu papan interaktif digital yang seperti tablet raksasa. Perangkat ini menggabungkan fungsi papan tulis, layar TV, dan komputer dengan satu layar sistem interaktif. Manfaat keunggulan PIB yang pertama, sentuh layar dengan jari. Jadi kita bisa menyentuhnya dengan jari ibu-ibu. Tampilkan video, gambar, dan materi pembelajaran interaktif. Bisa dilihat di sini manfaat keunggulan PIB. Sejauh ini yang saya tahu, saya pribadi, PIB itu dalam proses pembelajaran saya memahami misalkan ketika kita ingin menulis apa namanya di sini di papan tulis seperti itu yang saya tahu yang itu sebelumnya. Ternyata ketika saya mengikuti BIMTEK ada banyak fitur-fitur yang ada di sini. Selain itu saya di sini juga tahu untuk Paudennya, misalnya bisa pakai itu yang saya tahu sebelumnya. Nah sekarang di apa namanya di papan ini kita bisa mengenal yang namanya rumah pendidikan. Itu kita langsung ke ininya. Nah ini apa itu rumah pendidikan? Yaitu platform layanan pendidikan terpadu milik Kemendikbud sebagai sumber belajar yang beragam dan kreatif untuk memenuhi kebutuhan belajar Indonesia. Untuk lebih memudahkannya, kita langsung ke di sini, dicari di Google, klik rumah pendidikan. Di rumah pendidikan itu ada banyak ruang, ada banyak fitur. Kita fokuskan kepada ruang murid. Di ruang murid ini kita bisa mencari sumber belajar. Jadi kalau misalkan kita hari ini mau belajar apa, itu bisa kita mencarinya di sini, di rumah pendidikan di ruang murid. Misalkan hari ini kita belajar tentang apa profesi gitu. Bisa dicari di sini. Memang belum lengkap tapi sudah banyak. Di sini sesudah kita di ruang murid, kita menuju ke sumber belajar. Nah, di sini ada banyak tema atau topik yang bisa kita cari di sini sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, salah satunya ada makhluk ciptaan Tuhan. Kita akan sering temanya misalkan diri sendiri. Ya bisa, misalkan klik diri sendiri. Nah, dicari di sini subtema atau subtopiknya aku dan teman-temanku. Misalkan materinya keluargaku. Di sini ada sudah banyak apa namanya materinya. Sebelum itu kita bisa untuk KB dan TK bisa dipilih rentang usianya. Mau usia berapa? Misalkan usia 4 sampai 5 tahun. Nah, mulai eksplorasi. Eksplorasi tipe materi itu bisa berupa
sesuai dengan tema yang diinginkan. Contohnya nih, kapan hujan berhenti. Jadi bisa dilihat di sini ibu-ibu ya. Terus nah, selain itu misalkan contoh yang di sini, kita biasanya kalau saya pribadi ketika membutuhkan video awalnya itu menonton YouTube, dan kita sering tanya sama murid, artinya kita misalkan di video itu kita kan punya dulu kan, kadang kan kita menginginkan dulu, tapi kalau di sini kita sudah ketika video sudah ada suaranya. Tema kita kali ini adalah pekerjaan dengan subtema yang seru sekali, yaitu dokter hewan. Melalui materi sayang hewan peliharaanmu, kita akan belajar cara merawat teman-teman kecil kita dengan penuh kasih sayang. Buku ini dirancang khusus untuk teman-teman kita yang berusia 4-5 tahun. Sekarang perhatikan dulu yuk petunjuk bukunya. Yang pertama, klik tanda panah ke kanan untuk perbit. Halo teman-teman kecil, sebelum kita mulai ceritanya, yuk kita kenalan dengan tokoh-tokoh hebat yang ada di buku hari ini. Tubuh Miko sedang kurang sehat. Miko bingung, dia harus pergi kemana? Waktu Miko Seperti ini kita bisa klik ini. Aku harus pergi kemana ya? Sudah ada suaranya. Jadi kita misalkan kita ingin mengetahui suara misalkan burung, di sini sudah ada. Sudah suara burung seperti apa, suara monyet itu seperti apa, sudah ada di sini. Jadi kita takut dulu menunjukkan, bisa langsung klik di ini. Aku harus pergi kemana ya? Nah, di sini dilihat ada tanda papan informasi dan bukunya. Di sini ada maksudnya. Kita bisa masuk lewat akun belajar. Masuk, klik masuk. Nah, di sini sudah ada kata materi itu. Jadi materi yang sudah ada di sini bisa disimpan di materi itu. Di sini. Kalau kita masuk lewat akun belajar. Kalau isinya nggak ada kata seperti itu, berarti belum masuk. Yang bisa menyimpan materinya. Ya, masuk lewat akun belajar. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan simpan materi. Sekarang kita buat dari materinya. berarti kita melihat kejadian